Sakit jiwa. Bukannya melakukan pelayanan kesehatan, malah memuaskan diri sendiri. Ada dokter residen PPDS Unpad yang memiliki kelainan seksual. Bisa-bisa hanya memperkosa anak pasien yang sedang dirawat di ICU. Sakit. Bukannya empati, malah sange sendiri. Wah, gila sih seorang dokter mampu melakukan hal seperti ini di pelayanan kesehatan. Kalian yakin korbannya itu aja? Aku sangat mendukung si korban yang berani untuk bersuara. Coba kalau dia memilih diam, mau berapa korban lagi? Mari kita bantu si korban untuk menyebarluaskan berita ini, supaya segera ditindak oleh kepolisian dan tidak ada lagi korban yang selanjutnya. Viral kasus pemerkosaan oleh dokter kepada keluarga pasien. Inilah potret terbaru Priguna Anugrah yang sudah ditangkap modusnya 15 kali bius korban sampai tidak sadarkan diri. Dan masih ada 2 korban lagi. Si pelaku ini diketahui sudah menikah. Padahal kelihatannya keren ya si dokternya ini. Dari kelas sosial yang atas terus udah merit, punya gelar dokter gitu, dokter spesialis. Masih aja. Mungkin kebanyakan nonton film blue kali ya, film porn. Jadi mungkin punya fetish kayak di film. Gak baik ya teman-teman, kebanyakan nonton film kayak gitu. Jadinya pikiran kita tuh apa ya, dirangsang supaya nggak tepat gitu ya untuk tempat dan waktunya. Nah, ini dia dokternya. Dokter apes banget hidup lu, Dok. Bujur buset, masa lagi nunggu ayah yang sedang kritis malah dibius dokter PPDS ini dan aduh, gila ini mah. Menyalahgunakan profesi, guys. Jadi dokter ini berinisial PAP. Ini adalah dokter residen anestesi ya, guys. Kejadian ini pada tanggal 18 Maret 2025. Saat itu pelaku meminta korban yang sedang nunggu ayahnya yang sedang kritis di ICU diminta untuk transfusi darah tanpa didampingi keluarganya di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada jam 1 malam. Nah, korban diminta untuk ganti baju operasi serta lepas seluruh pakaiannya. Setelah itu, tersangka menyuntikkan cairan melalui infus setelah melakukan penusukan jarum sebanyak 15 kali ke tangan korban. Akibatnya, korban merasa pusing lalu gak sadarkan diri, guys. Nah, setelah korban sadar jam 4 pagi, korban diminta ganti baju di lantai bawah dan ternyata saat korban buang air kecil, ia merasakan perih di bagian yang terkena air. Lalu korban laporlah ke polisi dan setelah diselidiki sampai diperiksa sebagai saksi, barulah ketahuan kalau si pap ini pelakunya dan sudah melakukan pelecehan. Aduh, kacau guys, bisa-bisanya cari kesempatan di balik profesi. Dan ternyata dokter tersebut udah punya istri, guys. Aduh, aku nggak kebayang sih gimana perasaan istrinya setelah suaminya viral karena kasus ginian. Terus gimana guys perasaan orang tuanya yang udah sekolahin mahal-mahal, baru jadi PPDS udah harus masuk bui karena kasus yang memalukan kayak gini. Aku pengen dengar pendapat kalian, coba tulis di kolom komentar. Netizen bongkar sosok dokter PPDS asal Pontianak yang perkaos keluarga pasien di RSHS. Priguna Anugrah Pratama, seorang dokter residen program pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Padjadjaran, menjadi sorotan publik setelah diduga terlibat dalam kasus kekerasan terhadap pendamping pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Peristiwa tersebut terjadi saat korban yang merupakan anak dari pasien diminta menjalani prosedur oleh dokter presiden tersebut. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Lagi viral seorang oknum dokter yang sedang menjalani pendidikan spesialis di Bandung melakukan perkosaan terhadap seorang keluarga pasien. Menyikapi hal ini, saya memberikan saran kepada kita semua. Yang pertama, sebagai pasien, usahakan Anda ditemani oleh satu keluarga setiap periksa atau setiap melakukan tindakan, atau minimal satu tenaga kesehatan juga ada di tempat itu. Jadi tidak berduaan antara dokter dengan pasien atau antara nakes dengan pasien, tidak berduaan. Yang kedua, sebagai seorang dokter atau nakes, kita sudah dibekali kode etik ya dalam pelayanan kesehatan. Kalau dokter, kode etik kedokteran,
setiap melakukan tindakan ataupun setiap melakukan pemeriksaan ada keluarga pasien minimal 1 orang dan atau minimal 1 petugas kesehatan yang lain. Ini semua untuk menghindari fitnah, untuk menghindari jangan sampai ada oknum-oknum nakes ataupun oknum pasien yang mengaku pura-pura diperkosa ataupun dilecehkan, dan juga menghindari oknum petugas kesehatan melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan. Dan semua ini memang harus dilaksanakan terus-menerus supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, korban diduga diberikan obat bius sehingga kehilangan kesadaran. Setelah siuman, korban merasakan rasa sakit di area alat vital dan akhirnya meminta visum oleh medis. Pemeriksaan tersebut mengungkap adanya air mani di area tubuh korban dan juga ditemukan di lokasi tempat prosedur dilakukan. Priguna Anugrah Pratama kemudian diketahui sebagai pelaku yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, Priguna lahir pada 14 Juli tahun 1094 dan kini berusia 30 tahun. Ia juga berasal dari Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Sumpah ini benar-benar nggak ngotak banget ya. Seorang dokter bisa melakukan hal sekeji ini ya. Ini adalah bisa dibilang sangat kejam, sangat miris ya. Jadi ini adalah keluarga pasien yang sedang melakukan pendampingan terhadap ayahnya yang dirawat di ruang ICU. Korban tersebut adalah anak dari pasien. Ayahnya membutuhkan donor darah dan dokter meminta untuk melakukan pemeriksaan kecocokan darah. Jadi karena situasi juga genting, yang mana si korban tersebut tentunya sedang memikirkan kesembuhan ayahnya, ya kan? Jadi dia manut-manut saja dibawa oleh seorang dokter ini ke lantai 7. Di situ dokter tersebut melakukan aksinya, ya. Untung saja dia ketika dilakukan pengambilan darah, dilakukan penusukan selama sebanyak 15 kali tusukan katanya ya. Terus tapi setelah dia sadar, dia menyadari bahwasanya bukan hanya di tempat penusukan jarum yang sakit, melainkan sakit juga di kemaluan. Dan dilakukan pemeriksaan visum, terdapat sperma di kemaluan korban dan di lantai juga berserakan sperma. Wah, sungguh miris bisanya seorang dokter yang sekeji ini melakukan hal seperti ini ya. Jadi saran saya, kenapa saya buat PT ini ya? Saran saya untuk Kemenkes, untuk ID, tolong blacklist dokter ini. Bukan hanya dari dokter umum, bukan hanya dari kampus, tapi dia tidak bisa menjadi seorang dokter. Blacklist. Kenapa? Karena dia sungguh sangat tidak menghargai privilege sebagai dokter. Karena dokter itu dipercaya untuk menyentuh tubuh kita, melakukan pemeriksaan di anggota tubuh kita. Tapi kalaulah dokter pemikirannya seperti ini, tidak sehat, tentu saja sangat membahayakan buat orang lain. Ya. Jadi mudah-mudahan jangan ada lagi dokter-dokter seperti ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban seperti adik tersebut ya. Yang terakhir, menanggapi kasus tersebut, Universitas Padjadjaran telah mengambil langkah tegas dengan memutuskan status Priguna sebagai peserta PPDS. Kementerian Kesehatan juga menjatuhkan sanksi dengan melayangkan untuk melanjutkan pendidikan spesialis di RSHS seumur hidup. Di sisi lain, proses hukum terhadap Priguna masih berjalan di bawah penyelidikan Polda Jawa Barat.
Barang bukti berupa obat bius dan kondom telah diamankan untuk mendukung penyelidikan yang lebih lanjut. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.